Level 5 itu personhood. Personhood tuh istilahnya tuh apa ya? Tim kita itu sampai rela mati buat kita gitu. Tapi kenapa mereka rela mati buat kita? Halo, selamat pagi teman-teman. Di hari Minggu ini, tanggal 20 Februari 2022, tepat 75 tahun kelahiran daripada seorang bernama John C. Maxwell. John C. Maxwell lahir 20 Februari 1947, 75 tahun yang lalu. Bagi Anda yang menggeluti dunia leadership atau Anda seorang pemimpin, manajer, CEO, nama ini tentu tidak asing. Tapi bagi Anda yang masih awam tentang nama ini, dia adalah salah satu guru besar, maha guru dalam hal leadership. Jadi dia mendedikasikan lebih dari 50 tahun terakhir hidupnya untuk mempelajari, belajar, riset mengenai leadership. Dia juga mempraktekannya. Dia melakukannya secara langsung, dan yang terakhir dia mengajarkannya. Dia mengajarkan orang tentang bagaimana cara leadership. Dia membuat bukunya dan banyak hal yang sudah dia lakukan. Catat sudah lebih dari 70 buku yang dia buat, dia tulis, dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia dari berbagai bahasa. Kalau ditanya leadership itu apa, John C. Maxwell selalu bilang leadership is nothing but influence. Artinya apa? Leadership itu hanya tentang influence. Bagaimana kita bisa menginfluence orang lain, mempengaruhi, menginspirasi, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau disaripatikan lagi dari banyaknya buku John C. Maxwell tadi, ada satu hal yang membuat ini menjadi sebuah formula yang sederhana banget. Artinya gimana kita bisa menjadi leader yang jauh lebih hebat, jauh lebih keren, jauh lebih impactful, mungkin jauh lebih didengar, jauh lebih diikuti oleh tim kita atau karyawan kita. Itu adalah hal ini yang dia sebut sebagai 5 level of leadership. Artinya ada 5 tingkatan dalam leadership. Ini salah satu mahakaryanya John C. Maxwell, 5 level of leadership. Kita akan bahas secara perlahan mengenai 5 level dari kepemimpinan ini, gaya John C. Maxwell. Yang pertama, bayangkan ini sebagai sebuah piramida. Kemudian ada levelnya. Level 1 paling bawah, 2, 3, 4, 5. Artinya level 1 banyak sekali orang yang berada di level ini. Level 2 semakin sedikit, 3, 4, 5 semakin sedikit, dan semakin jarang orang ada di leadership level 5. Apa saja tingkatan itu? Kita mulai dari yang pertama. Dari yang paling bawah disebut P yang pertama. Jadi 5P sebenarnya kalau ke atas. P yang pertama apa? Position artinya apa? Seorang leader kayak memang ya dia yang pertama dia harus punya posisi sebagai leader. Misalnya di atasan kah, tim leader kah, supervisor kah, manager kah, director kah, CEO kah, owner kah, tapi dia punya jabatan. Jabatannya bisa apapun, ketua kelas kah, ketua pramuka kah, ketua OSIS kah, tapi dia punya jabatan sebagai seorang leader. Mau kepala keluarga kah gitu, itu jabatan posisinya. Untuk level 1, leadership level 1 ini, orang-orang mengikuti orang tersebut karena dia harus mengikuti. They must follow them. Artinya apa? Bisa jadi dia kayak yang secara teori mungkin dia nggak senang, tapi mau gimana lagi. Artinya kalau ada calon karyawan daftar perusahaan terus ditempatkan kamu ikut timnya dia kayak nggak bisa milih, ya udah ikut gitu kan. Ya udah kamu atasanku, so what gitu, kayak memang mau gimana lagi gitu. Jadi dia ngikut, artinya dia ngikut sebatas dia sebagai atasan, posisinya sebagai atasan. Akhirnya apa? Dia nggak mau yang namanya job desk lain. Mungkin dia nggak mau, dia ngikut sebatas job desk-nya aja. Kalau dikasih job desk yang lain, di jam lain, kerjaan lain, topik lain, bisa jadi dia nggak mau, karena dia ya udah, aku ya kayak gini tiap hari jam 9 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, udah gitu, titik. Sehingga ketika ada topik lain ya dia males gitu. Itu yang pertama, yaitu adalah position. Naik satu level, itu yang disebut dengan P kedua, yaitu permission. Permission atau pleasure itu kayak orang-orang di sini adalah orang-orang yang leader yang menyenangkan, leader yang seru, leader yang asik, diajak ngobrol, bercanda kayak teman. Bisa jadi kayak orangnya nyenengin. Jadi kayak bisa jadi
Bisa jadi misalnya sore hari kerjaan belum selesai gitu, terus kayak leadernya bilang udah pulang dulu aja gitu, nggak masalah, besok lanjutin, asik gitu, bukan kayak kamu harus, bisa jadi nggak bagus juga, tapi kayak dia menyenangkan aja. Mungkin sering ngajak makan siang bareng, nanyain kabar, mungkin suka kadang main ke rumah gitu, kayak ngajak main game, ngajak olahraga bareng gitu, kayak orangnya asik. Dan orang-orang di sini kita ngikut karena kita pengen. Jadi level 2, kalau level 1 kan ngikut karena kita harus gitu. Level 2 adalah kita ngikut karena kita pengen. Kita kayak ya kita seneng aja sih. Kita seneng ikut dia. Kita seneng jadi timnya dia karena orangnya menyenangkan. Orangnya bisa ngertiin kita, orangnya memahami kita, orangnya mungkin dengerin kita sehingga dia jadi teman atau mentor yang menyenangkan. Nah, ini poin nomor 2, yaitu adalah leadership yang permission. Naik ke level berikutnya, level 3. Piramidanya semakin mengecil. Level 3 adalah performance atau prestation. Kita kalau mau jadi masuk level 3, kita harus perform. Jadi ada kan kalau leader manager yang kerjanya sebenarnya ngapa-ngapain, cuma kerjanya nanyain bawaan, terus itu bawaannya yang mungkin nganggap kita level 1. Tapi kalau di level 3, kita harus menjadi leader yang sudah berkontribusi ke perusahaan, sudah memberikan dampak ke perusahaan, sudah berprestasi di dalam perusahaan atau organisasi. Sehingga orang-orang di bawah kita akan ngelihat, oh dia juga sudah perform, oh dia juga produktif, oh dia juga di giving result, dia juga berprestasi, dia juga top achiever gitu. Sehingga dia kayak respect sama kita dalam konteks admire, kayak oh aku juga pengen bisa jadi, misalnya contoh dia leader sales manager, bisa jadi dia sales penjualnya terbaik sehingga kayak orang oh dia jagoan sales nih gitu. Sehingga orang akan ngikut kita karena dia kayak ngelihat kita sebagai panutan, sebagai respect, sebagai figur, sebagai inspirasi, sebagai role model, sebagai contoh yang bisa dia tiru atau dia kayak ikutin untuk menuju jalan yang lebih baik, untuk menuju karir yang lebih baik. Sehingga orang-orang ini ikut kita tidak hanya karena harus, tapi juga karena menyenangkan dan juga karena dia ingin kayak ngikutin jejak kita untuk kita kayak kesuksesan kita, keberhasilan kita, kontribusi kita ke perusahaan. Mungkin kita juga dianggap sebagai orang yang penting di perusahaan, orang yang ngaruh, key person, menjadi orang yang berdampak gitu kan. Karena ada juga di perusahaan orang yang kalau datang nggak datang sama aja gitu, datang nggak ada bedanya. Dia pengen leader yang kayak ngaruh gitu, leader yang kayak perusahaan dia itu penting bagi perusahaan. Itu semakin tinggi levelnya di mata karyawan atau tim atau bawahannya. Naik level 4. Level 4 apa? Level 4, kita ini seru sih nih, nggak pakai skrip sama sekali semua video kita ini. Level 4 itu adalah people development. People development itu apa sih? People development itu di sini di level 4 nih. Orang akan kayak di sini istilahnya gini, kalau kita mau develop orang, training orang itu di level 4. Kalau anak baru masuk dia nggak level 1 kita develop, dia kayak bodo amat gitu kan, siapa lu gitu, emang lu udah ngapain gitu. Tapi kalau udah masuk level 1, 2, 3, kita masuk level 4, people development, orang akan respect karena dia pertama tadi level 1. Jadi gini, kalau kita nanti naik level, itu kita tidak boleh meninggalkan level sebelumnya. Artinya kalau kita sudah berprestasi, kita tetap harus menyenangkan gitu kan. Kalau kita nanti mau develop, ya kita tetap harus berprestasi. Jadi ini kayak nggak bisa kayak anak tangga. Kalau bawahnya hilang itu roboh gitu. Jadi kayak kita harus kayak yang level 1 dijaga, level 2 kita tetap jalani, level 3 juga harus dipertahankan, baru kayak bisa masuk level 4. Jangan karena kita ngerasa udah level 4 terus nanti level 1 2-nya kita lupain. Itu jadi kayak poinnya agak-agak lucu kalau poinnya ke sana. Oke. Poin nomor 4 apa? People development. Di sini kita baru bisa training orang. Kita baru bisa ngajarin orang. Begini kita bisa kayak duplikat orang, kita bisa bikin yang namanya kaderisasi itu di level 4. Karena orang memang udah kayak ya dia ngikut, dia seneng, dia respect, akhirnya dia diajarin gampang banget, seru banget untuk kita develop orang di leadership level 4. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin training kaderisasi atau di training misalnya orientation atau boarding atau misalnya training di kantor, saran saya usahakan leadershipnya orang-orang yang sudah di level 4 sehingga mereka mendapatkan respect dari
timnya, mereka orang yang disenangi tim, dan mereka punya posisi sehingga materinya akan lebih tersampaikan, dan kaderisasi atau kita duplikasi tim juga akan jadi jauh lebih efisien dan cepat. Terakhir, level 5. Level 5 itu personhood. Personhood tuh istilahnya tuh apa ya? Tim kita itu sampai rela mati buat kita gitu. Tapi kenapa mereka rela mati buat kita? Karena mereka juga tahu bahwa kita rela mati buat mereka, sederhana sih. Jadi kayak poinnya di sini adalah di level 5 ini orang-orang ngikut kita, ngikut saya gitu. Itu bukan karena apapun. Bukan karena bidang bisnis kita, lokasi bisnis kita, atau mungkin kondisi bisnis, situasi bisnis. Enggak. Mereka ngikut kita karena kita. Mereka ngikut saya karena saya. Bener-bener totally because of you gitu. Jadi kayak misalnya saya main bisnis kuliner gitu, tim ikut. Ketika saya ganti properti, mereka tetap ikut gitu. Misalnya saya di Jogja, saya pindah ke Batam, mereka ikut gitu. Saya pindah ke Kalimantan, mereka tetap ikut gitu. Pindah ke Singapura, tetap ikut gitu. Karena mereka bukan ngikut lokasi, tempat, usaha, jenis, situasi, mereka ikut sayanya. Jadi apapun yang kita lakukan, dia akan ikut gitu dengan kita. Karena levelnya 5, bener-bener kayak personhood gitu. Dia ngelihat itu ngikut Anda gitu. Bukan ngikut bisnisnya, bukan ngikut kondisi, situasi, tempat, lokasi, atau periode, benar-benar ngikut gitu. Itu mendedikasikan hidupnya untuk menjadi followers Anda, jadi pengikut Anda, jadi fans Anda, raving fans, the most loyal raving fans Anda. Sehingga itu di level 5 jarang banget. Makanya kita kalau di level 5 ini kita punya 3, 4, 5 orang aja udah kayak itu udah keren banget menurut saya untuk dalam konteks punya leadership level 5. Nah, misalnya Anda punya, misalnya di kantor punya 50 karyawan, itu bisa jadi 3-4 orang itu akan, atau 1-2 orang mungkin, 1 orang nganggap Anda level 5, tapi ada misalnya si A, B, C nganggap Anda level 3, mungkin ada lagi si D, si E, si F nganggap Anda level 1, wajar, karena hubungan Anda tidak sama dengan setiap orang. Mungkin dengan 10 orang ini Anda dekat, masih satu grup WA, masih ruangannya deketan, masih divisinya sama dan seterusnya, sehingga Anda dianggap leadership level 4 misalnya. Tapi ketika udah beda divisi mungkin ya kayak dianggap satu, dia cuma bos divisi lain, atau dia cuma big boss, kita cuma nggak pernah ngobrol dan seterusnya. Jadi kayak tiap level beda. Itu yang pertama, yaitu tiap level beda. Yang berikutnya adalah ketika kita makin naik, nge-leading atau memimpin itu jadi jauh lebih mudah ketika level leadership kita makin lama makin naik dibanding kalau level leadership kita masih di bawah. Jadi menurutku itu poin yang penting untuk kita berjuang naikin level leadership kita agar makin mudah kita mimpin walaupun jumlah tim kita terus bertambah. Tapi kalau kita makin banyak orang yang anggap kita level 4, anggap kita level 5 gitu, atau minimal level 3, itu kayak mimpin jadi jauh lebih mudah. Jadi itu 5 level of leadership. Anda di level berapa kira-kira? Ke tim yang mana? Jadi kayak, oh ketiga orang ini aku kayaknya level 3, dua orang ini kayaknya aku level 1, oh kayaknya ke 5 orang ini aku level 4 gitu. Coba dianalisa. Dan Anda tidak perlu membuat semua orang untuk menjadikan Anda kayak leadership level 5. Nggak perlu, karena dedikasi effortnya juga bertimbal baliknya luar biasa juga. Yang perlu Anda lakukan, kata Winston Churchill, the best leader itu bukan yang punya paling banyak followers, tapi the best leader itu yang bisa create paling banyak leader. Jadi jangan nanti Anda bikin orang-orang misalnya ada 5 orang yang nggak Anda leadership level 5. Tapi nanti si 5 orang ini masing-masing punya kayak 20 orang yang anggap mereka leadership level 4. Itu artinya kan kayak ada 100 orang juga yang tercover dari 5 orang yang menganggap Anda sebagai true leader ini. Jadi kayak itu kayak sistem mungkin mirip-mirip sistem MLM ya. Artinya Anda benar-benar ke downline Anda yang 20 tim inti atau 10 tim inti gitu. Mereka ke bawah lagi masing-masing 15 orang gitu. Jadi 150-200 orang. Jadi kayak ini sesuatu yang menurutku bisa kita perjuangkan untuk menjadikan kepemimpinan menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih indah, dan tentunya lebih bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.